Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu hendak atau bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan perbuatan tersebut. Banyak orang memahami ayat ini, teman-teman sekalian, Al-Maidah ayat 90-91 adalah fokus ke masalah pengharaman khamar. Padahal sebenarnya penutupan ayat jelas sekali. Sesungguhnya syaitan ingin menghidupkan permusuhan di antara kalian dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah, Zat yang selalu melihat, mengawasi, mengontrol seluruh makhluknya dan hamba-hambanya. Dia maha adil, maha bijaksana, maha kuat, maha berat siksaannya, dan juga maha luas rahmatnya. Dia dengan kemahasempurnaannya dan kebijaksanaannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalu ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita pada manusia yang telah memandu kita kepada hukum dan syariat Sang Pencipta Allah. Manusia yang telah menghabiskan mayoritas waktu umurnya, kurang lebih 23 tahun, 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah, semua untuk agama ini. Sehingga kita akhirnya mengetahui apa yang sedang diinginkan dan diperintahkan juga dilarang oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu Allah memuliakan manusia terbaik ini dengan memerintahkan setiap orang beriman untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan bagi yang melaksanakan akan dibalas langsung 10 kali tambahan rahmat. Dan makna rahmat adalah pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu teman-teman sekalian, saya mohon maaf karena Rabu kemarin qadarallahu ma syaa fa'al macet sekali, jadi saya tidak bisa datang. Mudah-mudahan teman-teman yang menunggu di masjid yang mulia ini tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema yang akan kita bahas pada malam ini adalah sama dengan tema yang semestinya disampaikan pada pertemuan yang lalu. Dosa besar ke-74, berbuat kekufuran, kezaliman ataupun kerusakan di daerah haram. Mohon maaf, berarti 73 yang kita bahas, masalah berjudi. Baik, membahas masalah judi teman-teman sekalian. Salah satu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan judi, definisi sederhananya adalah mengundi nasib. Mengundi nasib. Jadi apapun yang sifatnya mengundi nasib, nasib-nasiban bisa dapat atau enggak, maka itu namanya judi. Apapun sifatnya, apapun materinya. Maka ini semua teman-teman sekalian dilarang. Kalau dalam ekonomi biasanya juga masuk dalam bab gharar, ya. Bisa merugikan salah satu dari dua pihak, atau masuk dalam penipuan, manipulasi, samar, nggak jelas, gitu. Makanya umumnya semua judi kalau kita lihat, kalaupun di meja-meja judi semuanya mengundi nasib, bisa dapat bisa enggak, yang ditulis angka-angka, ya. Angka, huruf, boneka yang dilempar mungkin dapat mungkin tidak, ya. Tapi yang jelas nasib. Kalau tidak dapat maka dia kehilangan apa yang sudah dia keluarkan. Kalau dia dapat maka mungkin pihak yang memiliki tempat atau fasilitas yang akan dirugikan. Ini semua diharamkan dalam agama Islam teman-teman sekalian, apapun namanya. Walaupun orang mengatakan ini hiburan, ya. Karena memang umumnya syaitan menghiasi manusia seakan-akan apa yang kita ingin lakukan supaya benar dalam pandangan dia dianggap itu sebuah hiburan. Selalu begitu. Makanya perzinahan dikatakan hiburan malam, ya. Ini bukan hiburan malam, hiburan syaitan, ya. Tapi seperti itulah. Dan semua yang berhubungan dengan masalah itu masuk dalamnya. Sekarang masalah karaoke, masalah apa, semuanya sama. Alasan orang modal menyanyi tapi nanti ditemani oleh lawan jenisnya. Di tempat yang remang-remang akhirnya terjadi perzinahan.
Ya. Dan begitu pula dengan apa saja yang berhubungan dengan masalah ini. Banyak contoh-contoh dalam masalah judi teman-teman sekalian dalam mengundi nasib yang sudah umum kita tahu. Misalnya ada orang memang tempat perjudian secara umum menggunakan kartu, menggunakan benda, mengundi nasibnya di situ. Nanti nasib-nasiban bisa dapat bisa enggak. Tapi ini mungkin sudah umum, orang banyak tahu. Begitu kita lihat mejanya, bola yang diputar segala macam, menggunakan angka dadu, ini semua orang sudah umum tahu, mengetahui itu adalah judi. Tapi ada hal-hal yang orang tidak tahu kalau itu adalah bagian daripada judi. Seperti mengundi nasib, membeli sebuah benda dengan harapan mendapatkan benda yang lain atau hadiah atau bonus. Padahal sebenarnya dia tidak butuh untuk membeli misalnya produk A, targetnya dibeli untuk mendapatkan produk B. Kasus misalnya cukup banyak mall-mall untuk menarik pembeli, maka mereka meletakkan mobil dipajang di depan mall misalnya, yang belanja di sini akan dapat ini, gitu kan. Sekarang berapa orang yang belanja? Dan mobil yang disiapin satu. Kemudian dibuatlah voucher-voucher, siapa yang belanja 50.000 atau 100.000 bisa nulis nama, alamat, gitu kan. Kalau seandainya seseorang di antara kita masuk ke mall tersebut atau toko tersebut dengan niat memang untuk belanja umum, kita belanja memang belanja kebutuhan, memang di sana ada kebutuhan bulanan dari supermarket misalnya, atau memang ada keperluan ada toko buku kita harus beli. Lalu kemudian karena kita belanja 1 juta misalnya, kita dikasih voucher, lalu kita mengisinya. Kalau kita betul-betul murni belanja dan tidak menantikan hadiah itu sebagai target, dia hanya sekedar memang ya kalau dia beli karena dia beli, dia butuh produk ini, memang dibutuhin bukunya, makanannya segala macam. Kemudian dia ikut karena bentuk promosi, itu masih ada ulama yang membolehkan. Tapi yang dimaksudkan sini bisa masuk dalam bab judi adalah ada orang sengaja membeli produk A, sebenarnya dia tidak butuh, sampai kadang-kadang harus menumpuk di rumahnya gara-gara ingin mengejar hadiah yang dijanjikan. Dan ini banyak sekali masuk dalam masalah bisnis ya, yang berkembang gitu ya. Yang berkembang kadang-kadang untuk mengejar satu bonus target, akhirnya harus membeli produk yang banyak. Ada beberapa jenis jaringan bisnis yang kadang-kadang untuk mencapai poin tertentu dia harus mengumpulkan beli barang, padahal tidak diperlukan. Maka masuklah ditaruh di gudang bertumpuk. Dan banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini tentunya. Saya tidak mungkin menyebutkan jenis perusahaannya atau jenis pekerjaannya, tapi umumnya seperti itu. Masuk juga dalam bab judi teman-teman sekalian adalah produk yang tidak terlihat. Padahal sebenarnya produk itu harus ada. Saya pernah didatangi oleh seseorang lebih sebenarnya. Mereka minta waktu kemudian ketemu sama saya mau menawarkan bisnis. Lalu saya tanya bisnisnya apa? Bisnis emas. Baik, mana bisnis emasnya? Mana produknya? Oh ini tidak ada produknya. Ini hanya sistem. Masukkan uang sekian dolar, itu sekitar $10.000. Ini masukkan. Kemudian nanti akan dikasih PIN tertentu, lalu mengikutlah, ngadu nasib di situ. Jadi masuk, kemudian nanti kita ikutin perkembangannya, naik turunnya, segala macam. Nasib-nasiban. Kalau pas berhubungan dengan angkanya, maka bisa dapat sekian. Kalau enggak, maka akan rugi. Ini jelas-jelas judi yang luar biasa. Akhirnya setelah dia jelaskan panjang lebar, saya bilang ini tidak bisa dalam Islam, hukumnya nggak boleh. Saya tanya terus terang, Mas harus jawab ya, terus terang. Kira-kira orang yang ikut ini untung atau enggak? Selama ini pengalamannya jadi pegawai di situ, untung atau enggak? Oh enggak, mayoritasnya enggak untung. Dia bilang terus, saya minta terus terang. Kira-kira kalau saya masuk atau sekian persen dari 100% orang yang jadi konsumen di perusahaan ini, berapa banyak yang untung? Ya 10%, 5%, yang selebihnya pasti mengalami kerugian. Ini semua jenis-jenis judi, gitu kan? Kalau produk ada depan mata dalam Islam itu paling jelas harus produk ada. Ya dan biar tangan dengan tangan, cash dan carry, gitu kan? Bayar, tarik, ambil, bawa barangnya. Atau mungkin kredit tapi kredit yang jelas dengan akad yang pasti. Transaksi yang sudah pernah saya jelaskan, kalau saya mau beli mobil kemudian saya tidak punya duit, saya datang kepada teman saya lalu saya mengatakan belikan saya. Dia bilang baiklah saya belikan tapi saya akan jual kepada kamu dengan harga sekian. Misal harga mobil 200 juta, dia belikan saya terus. Lalu dia mengatakan Khalid saya akan jual sama kamu 210 juta misalnya. Boleh dicicil. Akadnya terakhir jual beli boleh, tidak ada masalah. Kalau ini semua akad-akad jelas tidak ada masalah. Tapi kalau akad tidak jelas selama mengundi nasib, maka itu masuk dalam jenis judi.
Di zaman jahiliyah dulu, orang-orang Jazirah Arab sebelum mengenal Islam, mereka seringkali melakukan ini tiap hari, perjudian. Di antara contoh judi mereka adalah mereka berlomba melempar tombak atau batu. Jadi kalau misalnya saya punya tanah, si B juga punya tanah, lalu saya mengadu nasib sama dia, ya nasib-nasiban sekarang kita judi. Maka di tanah saya dulu, saya melempar batu, dia melempar batu. Kalau lemparan batu saya ke dalam tanah saya sendiri dikalahkan oleh dia, misal saya cuma melempar 10 meter jaraknya, dia bisa melempar 15 meter, tanah saya jadi milik dia. Itu dulu di zaman jahiliyah seperti itu, ya. Atau nanti kalau misalnya saya pun sudah kalah, tanah saya sudah jadi milik dia, tetap berlaku akadnya, saya pindah ke tanah dia, lempar lagi batu saja atau tombak. Kalau ternyata batu saya lebih jauh daripada batu dia di tanah dia dari milik saya. Atau kalau dia menang maka dia akan memiliki semuanya. Ini banyak sekali ya. Bahkan saya dengar di Indonesia ini ada orang nonton bola kemudian saling mengadu nasib, taruh kunci mobil. Ya. Kalau misalnya ini klub ini yang menang maka dia ambil kunci mobil temannya, kalau kalah maka dia diambil kunci mobilnya. Jadi dalam satu malam atau dalam hitungan 1 jam 2 jam bisa hilang mobil tersebut. Nah, itu banyak sekali terjadi. Jadi ini antum bisa tarik dalam semua contoh-contoh kalau antum temukan di lapangan ya. Saya ingat dulu saya masih kecil, waktu masih di Makassar, masih SD. Saya pernah mengunjungi rumah paman saya. Kemudian di depan rumah itu ada orang-orang yang dulu masih bawa becak ya. Mereka sambil nunggu penumpang, jadi mereka buat perahu-perahu kecil yang ditaruh di got tempat air. Ya. Saluran air ditaruh, lalu mereka buat bertanding itu. Kapal kecil yang dibuat sama mereka dari kertas, yang menang boleh bayar, dia dapat duit, teman-temannya semua pada naruh duit di situ. Bertanding antara kapal A sama kapal B. Ini subhanallah judi yang Allah SWT haramkan. Di dalam Islam tidak ada sesuatu yang tidak jelas teman-teman sekalian, harus semua jelas. Transaksi jual beli, beli barang, jual, sesuatu yang real. Tapi kalau undi nasib begini semuanya tidak dibolehkan, haram dalam agama Islam. Ya. Pengharaman semua itu teman-teman sekalian Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan. Rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu hendak atau bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan perbuatan tersebut. Banyak orang memahami ayat ini teman-teman sekalian, Al-Maidah ayat 90-91 adalah fokus ke masalah pengharaman khamar. Padahal sebenarnya penutupan ayat jelas sekali. Sesungguhnya syaitan ingin menghidupkan permusuhan di antara kalian dengan khamar dan judi itu. Ya. Jadi judi sama khamar, subhanallah ini berteman dekat ini. Setiap orang minum khamar umumnya berjudi. Teman dekatnya lagi zina, bohong, menipu. Ini semua satu grup. Jadi satu kali dibuat semua nanti akhirnya. Kalau sudah kita terlintas naudzubillah ke salah satunya, maka kita akan terjerat kepada yang lainnya. Makanya disebutkan semua dalam poin ini. Walaupun memang awal ayat ini adalah ayat yang menghapus masalah bolehnya umat Islam mabuk ya, kecuali kalau dalam keadaan sholat. Ada sebuah ayat yang lain menyebutkan atau tersebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayat. Hai orang beriman, jangan pernah kalian sholat sementara kalian mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Itu di awal-awal Islam. Tapi ayat ini tetap secara tilawah, cuma sudah terhapus secara hukum. Dan yang menghapusnya adalah ayat ini.
Tetapi ayat ini bukan berarti khusus untuk khamr saja dan sudah pernah kita jelaskan dalam bahasan masalah dosa besar, masalah khamr, tapi ini juga masuk dalam beberapa larangan. Selain khamr, di sini disebutkan setelah khamr langsung datang judi. Kemudian berkorban untuk berhala. Apapun yang dikasih untuk berhala, walaupun itu adalah sesuatu yang kecil. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada dua orang yang pernah melewati sebuah perkampungan. Di perkampungan itu ada berhala dan selalu saja orang yang lewat disuruh berkorban untuk berhala itu. Yang tidak mau berkorban dibunuh oleh masyarakat setempat. Maka si A sama si B ini lewat, lalu si A disuruh berkorban. Maka dia pun berkorban. Dia pun berkorban, dia kasih, kemudian dia lolos. Yang satu lagi tidak punya apa-apa. Lalu dia bilang, saya tidak punya apa-apa. Maka mereka bilang, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Mohon maaf, yang pertama ini, orang ini. Yang kedua nanti malah tidak mau. Yang pertama ini adalah orang yang mengatakan, saya tidak punya duit untuk berkorban. Mereka bilang, masyarakat setempat, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka dia pun menangkap lalat, supaya dia selamat tidak dibunuh. Lalu dia persembahkan untuk berhala itu, seekor lalat. Kata Nabi SAW, kemudian dia meninggal dalam keadaan tersebut. Dia meninggal dalam keadaan pernah berkorban untuk berhala, maka dia masuk neraka. Sementara orang yang kedua, dia disuruh berkorban, dia tidak mau. Karena dia tidak mau berkorban kecuali untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun dibunuh lalu dia mati syahid dan dia masuk surga. Jadi orang mengundi nasib sama sesuatu ataupun berkorban untuk sesuatu selain Allah, itu sudah cukup membawa pada kekufuran. Lalu mengundi nasib dengan panah. Ini biasanya juga dilakukan oleh masa jahiliyah. Banyak cara yang mereka lakukan ya. Di antaranya tadi melempar tombak, bisa juga anak panah untuk merebut anak temannya, atau dia menggunakan busur anak panah, bulunya itu dicabut-cabutin sambil dia menyebutkan, misalnya nasib baik atau nasib buruk, nasib baik atau nasib buruk, sambil menarik-narik. Nanti kalau pas yang terakhir, maka berarti itu yang terjadi pada diri dia. Saya pernah ingat waktu masih kecil, sering kali saya dengar, Allahu a'lam, orang-orang di sekitar saya dulu di Makassar itu mereka kalau dengar suara toke, kalau ucapan toke yang pertama dia sebut apa gitu, kaya misalnya atau miskin, kaya, nanti yang suara yang kedua miskin, terus saja diikuti sama dia. Kalau pas setelah yang miskin dia pikir nasibnya miskin. Bagaimana caranya? Dengan suara toke apa hubungannya? Tapi banyak contoh yang kita tuh bisa tanya dalam contoh-contoh kesalahan kita di Indonesia. Tidak boleh semuanya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan suara hewan, tidak ada hubungannya dengan benda yang dilempar, benangka, warna-warni yang dipilih, semua tidak ada hubungannya. Ya, itu seperti ramalan-ramalan dan ini semua tidak boleh dalam Islam. Ya. Kata Allah SWT adalah termasuk perbuatan syaitan. Makna perbuatan adalah permainan. Jadi syaitan mempermainkan kalian dengan itu. Khamarnya, judinya, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah. Ini orang jahiliyah dulu panah, tapi kita sekarang benda apa saja. Atau mungkin dia menghitung mobil yang lewat, apalah dia. Kemudian dia menggantungkan nasibnya pada penyebutan yang terakhir, benda yang terakhir. Ini semua masuk dalam hadis larang. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Makna keberuntungan itu bahagia. Artinya betul-betul dia akan bahagia tentram hidupnya secara kejiwaan. Orang subhanallah yang sudah masuk ke khamar, jiwanya tidak tentram. Judi, mengundi nasib, ramalan-ramalan, tidak ada ketentraman. Karena dia selalu dihantui dengan apa yang dia baca. Orang beriman tawakal kepada Allah. Tubuhnya beramal, hatinya bertawakal. Tidak ada hubungannya. Sebagaimana sudah sering saya sebutkan konsep hidup. Kalau yang berlalu hari-hari kita, kalau baik, alhamdulillah bersyukur. Kalau tidak baik, sabar bertobat. Hari ini milik kita, maksimalkan dengan ibadah. Esok lupakan, kita tidak tahu esok. Allah masih hidup atau tidak. Kalau kita hidup sekarang ya sekarang, malam ini kita punya malam ini kita raih yang terbaik. Kalau besok Allah masih buat kita hidup, alhamdulillah kita maksimalkan juga hari ini. Kita boleh punya planning, tapi bukan berarti mengejar sampai seakan-akan besok itu kita masih hidup. Jadi ini sebuah konsep harus kita pahami. Jadi tidak perlu kita seperti ini keadaannya orang-orang yang banyak mengundi-undi nasibnya.
Seperti misalnya maaf itu yang ramalan bintang, orang biasa baca majalah, bahkan ada beli majalah untuk cari khusus itu. Bintangnya apa Sagittarius, Taurus, segala macam. Itu kan dewa-dewanya orang Yunani semua. Lalu dibaca nasibnya dari situ. Warna yang dia suka lah, jodohnya lah, rezekinya lah. Ini semua, naudzubillah, ini ramalan tidak boleh. Ya. Kalau hubungannya sama sekali dengan kehidupan kita. Kata Allah, perbuatan-perbuatan ini semua, khamar, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib tadi, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran minum khamar dan judi tadi. Tidak ada orang yang minum khamar tidak bertengkar, tidak ada orang berjudi tidak bertengkar. Subhanallah, sepupu saya menyebutkan kisah di negara dia tinggal, hampir bukan Indonesia, satu negara. Dia bilang dia datang ke sana. Waktu dia lagi menyusun skripsi S1, dia lagi mengadakan penelitian. Kalau tidak salah termasuk masalah judi itu. Dia masuk ke satu tempat perjudian yang sangat besar, itu 24 jam non-stop. Orang datang mengambil uang di sana. Dia bilang dia saksikan sendiri di depan matanya ada orang dari negara yang lain datang ke situ. Orang kaya raya, mungkin sudah seminggu gak berdiri dari kursinya, cuma kamar mandi, balik lagi, undi nasib. Dari sekian banyak yang dia korbankan, satu kali dia dapat yang selebihnya semua kerugian. Terakhir habis semua uang sudah ditransfer, tidak ada lagi duit. Maka orang yang sedang berjaga konter itu mengatakan, Anda sudah tidak punya apa-apa. Kebetulan sepupu saya saksikan sendiri. Dia Anda sudah tidak punya apa-apa, tidak bisa lagi ikut main. Dia bilang, mulai hari ini saya tidak akan pernah main judi lagi. Kata orang yang tadi. Kata orang yang sedang menjaga konter ini, kayaknya nggak mungkin. Kalau Anda duduk seminggu di sini nggak bergerak-gerak, ini pasti akan berusaha main lagi. Dia bilang tidak akan. Coba berikan kepada saya pulpen, dia ambil pulpen di bawah, ditusuk matanya sendiri. Jadi orang ini menusuk matanya sendiri, semua dua-duanya sampai dia dibawa ke rumah sakit, dan dia mengatakan dengan mata saya buta saya tidak akan berjudi lagi. Ujung-ujungnya subhanallah penyesalan, pertengkaran, ribut, berapa banyak suami istri ribut, cerai gara-gara judi, suaminya pulang mabuk. Ya. Semua itu adalah membawa kerusakan dan Allah sudah sebutkan. Untuk apa kita lakukan ini semua? Mengundi nasib kita. Dan juga lebih jauh daripada itu, syaitan ingin menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah dari pekerjaan tersebut. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, pada saat turun ayat ini maka para sahabat memecahkan kendi-kendi khamar mereka sehingga membasahi baju dan juga jalan Madinah semuanya besar penuh dengan khamar. Lalu mereka mengatakan Allah telah mengharamkan khamar. Lalu mereka menyebarkan berita tersebut di seluruh kota Madinah, dan pada saat itu muslimin meninggalkanlah perbuatan yang buruk ini. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan tidak hanya satu ayat tentang dimurkahinya memakan harta orang dengan cara batil. Jadi selain judi memang diharamkan mengundi nasib, sebenarnya juga orang yang sedang membuat perjudian dia mengambil hartanya orang secara batil, dan 90% lebih bahkan orang-orang yang buka perjudian itu semuanya penipuan. Yang mesinnya diralat lah, yang ini dibuat inilah, dimodifikasi dan segala macam. Sehingga orang yang main judi itu mungkin satu orang dapat yang selebihnya rugi semua. Sudah umum itu. Makanya mereka anggap itu jalan pintas, dan ini masuk dalam memakan harta orang secara batil. Akan membuat masalah buat dia, akan jadi penyakit, akan jadi masalah rumah tangganya, anaknya, segala macam. Nabi SAW bersabda, di sini Imam Al-Zahabi rahimahullah mengangkat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari sebutkan dalam kitab Tafsir di nomor 4860 dan Imam Muslim di bab kitab Aiman di nomor 1647, man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq, barang siapa yang bercanda atau berkata pada temannya, kesinilah saya tantang kamu berjudi atau taruhan, maka hendaklah dia bersedekah sebagai kafarahnya. Bercanda saja, ayo kita taruhan yuk, ayo kita begini yuk, mungkin kelompok ini menang, kelompok itu menang, klub ini menang, klub itu menang, baru dia bilang seperti itu saja, maka itu sudah dosa. Dan cara yang terbaik adalah dia bersedekah. Tentu di sini tidak disebutkan jumlah sedekahnya, tapi dia bersihkan niat buruknya itu yang tadinya dia niatkan untuk melakukan undi nasib ini. Tentu hal ini teman-teman sekalian tidak masuk di dalamnya kalau orang melakukan pertandingan normal, ya. Seperti misal tadi, orang kalau melakukan pertandingan olahraga, orang berlomba lari, orang apalah ya, melakukan olahraga umumnya,
mungkin kendaraan, balap mobil, ya, kemudian dia dapat hadiah, itu nggak masuk dalam larangan di sini, nggak masuk dalam larangan. Yang masuk dalam larangan ini teman-teman sekalian, dia bukan sedang main di situ, bukan hal yang dia bisa dapatkan, tapi dia duduk, mungkin dia nonton, kemudian dia undi nasibnya kayak tadi kunci mobil yang dipertaruhkan, bahkan ada orang mempertaruhkan pasangan hidupnya. Ya. Nah, ya. Kalau lawannya menang maka dia boleh tiduri istrinya atau apa saja, naudzubillah. Ya, itu sering terjadi dan ini semua hal-hal yang tidak dibolehkan sama sekali tentunya. Kadang-kadang juga ini hati-hati masuk dalam kehidupan suami istri, mungkin dia bisa masuk dalam masalah ini ya. Ya kalau saya benar berarti nanti ya, kamu yang traktir saya. Mungkin kalau tidak benar, bagaimana cara? Gak usah traktir ya traktir saja, gak usah pakai ngundi-ngundi nasib. Ya. Karena khawatirnya malah masuk di situ. Kata beliau, maka apabila hanya berupa perkataan atau ajakan berjudi saja mewajibkan bersedekah untuk membayar kafarah, maka bagaimana pendapat anda bila orang yang melakukannya secara langsung? Dan ini juga masuk dalam kategori makan harta secara batil. Ya, Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Baik, silakan kalau ada pertanyaan saya baca. Sebenarnya tadi saya berpikir ini dosa besar ke-74. Saya tadi mempersiapkan beberapa yang berhubungan dengan masalah itu. Berapa menit lagi azan? Apakah bertaruh dalam sebuah pertandingan olahraga dalam sanksi yang kalah diberi sanksi membayar biaya lapangan juga termasuk judi, Ustaz? Kalau dia tadi saya kasih gambaran, kalau dia sedang bertanding kemudian ada hadiah yang dipersiapkan yang menang dapat, ya, itu nggak ada masalah. Termasuk orang bertanding hafalan Al-Quran misalnya, nanti kalau menang dapat hadiah ini, juara 1, juara 2, tidak ada masalah. Olahraga juga begitu, selama hal yang dilakukan adalah positif. Yang masuk dalam judi mungkin bisa masuk di sini. Kalau kalah dia harus bayar. Ya, gitu. Ini masuk, lebih baik jangan. Bayar saja, kenapa? Sedekah kan? Kenapa harus suruh orang bayar? Mestinya untuk berlomba-lomba. Untuk apa suruh orang lain bayar itu? Sama-sama insya Allah, ini salam kenal hormat. Pada Ustaz, saya pertama kali datang ke sini. Senang akhirnya bisa ketemu. Izinkan saya untuk bertanya, berdasarkan fatwa MUI apakah memang boleh transaksi falas ya? Ini khilaf diantara ulama tentang masalah itu ya. Tapi kalau umumnya money changer mengganti dan memang dasarnya mata uang itu berbeda, memang selisih harga kayak dolar ke real, real ke rupiah, itu tidak ada masalah karena memang dia dianggap masuk dalam emas ya, masuk dalam harta umumnya. Jadi saya fatwa ulama umumnya sudah boleh masalah itu. Kalau yang dimaksud sini falas berbeda, mungkin ada cara yang lain, tersembunyi, terselubung, tidak ketahuan, tidak jelas. Sama kasus tadi ya, kita masukkan uang $10.000 tadi saya bilang perusahaan yang menawarkan, kemudian kita diundi nasib uang itu dengan emas, yang emas itu tidak kelihatan secara fisik. Masuk seperti itu, ini tidak boleh ya. Kalau cuma sekedar money changer saja, menukar segala macam, tidak ada masalah. Masih ada yang lain? Bagaimana hukum permainan yang menggunakan dadu? Walaupun hanya permainan tanpa hadiah, usahakan dihindari lah. Ya. Usahakan dihindari. Kalau yang berhubungan dengan masalah dadu-daduan itu ya. Ya akhi, olahraga yang sudah jelas buat kesehatan ya, sesuatu yang pasti-pasti. Mungkin diangka untuk apa? Enggak jelas. Nah. Hukum kolam pemancingan bagaimana Ustaz? Saya sudah ngerti maksudnya. Ada beberapa kolam pemancingan memang. Jadi kita boleh mancing, dapat, bayar. Begitu kan ya? Ya, nanti dibayar, ditimbang, nggak ada masalah. Karena memang dia kalau dia tidak dapat, dia tidak bayar kan. Kalau dia dapat, ditimbang berapa kilo, kemudian dia
boleh beli ikan itu. Kalau seperti itu saja boleh. Kalau ada sistem lain harus dijelaskan dulu baru kita bisa jelaskan hukumnya. Saya pernah bertaruh dengan teman, jika kalah saya traktir teman-teman saya. Dan saya mau umroh. Apakah hukumnya juga judi? Taruh apa dulu ini? Kenapa harus bertaruh? Pilkada. Untuk apa? Bukan antum yang jadi, gitu kan? Sederhana dalam Islam. Kalau dua pemimpin baik, pilih sesuatu yang lebih baik. Kalau dua-duanya buruk, diam saja, tidak usah pilih. Nanti yang menang udah kita ikutin saja, gitu kan? Kalau seandainya sesuai dengan syariat kita patuhi, kalau tidak ya sudah gitu. Kita doakan supaya dapat hidayah. Untuk apa antum mengundi nasib gara-gara pilkada? Mereka yang tegang kita juga ikut tegang, ngapain? Makan, sholat, tidur di rumah. La haula wa la quwata illa billah. Saya pernah menggunakan duit dari hasil judi bola teman saya. Ceritanya teman saya menang judi bola, duitnya saya pakai, saya utang. Setelah beberapa tahun teman saya pindah dan tidak tahu lagi di mana dia tinggal. Bagaimana hukumnya utang dari hasil judi bola? Apakah boleh diinfakkan? Utang dasarnya tidak boleh dibuka kalau tidak darurat ya dalam Islam. Kalau ada orang mampu sengaja utang bisa berdosa itu. Tidak boleh dia buka utang itu karena utang itu bahaya sekali. Ulama bahas panjang lebar diantaranya hadis Nabi SAW kalau ada orang meninggal atau siapapun yang meninggal masih ada utangnya ruhnya tergantung antara langit dan bumi belum diterima oleh Allah SWT sampai utangnya lunas. Dalam hadis yang lain orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Maka dari hadis-hadis seperti ini ulama mengatakan terbuka sebuah hukum syar'i kalau ada orang punya kemampuan sengaja utang bisa berdosa. Karena dia sedang bahaya sekarang kalau dia tidak bisa bayar pada saat meninggal. Gimana gitu kan? Jadi utang itu dibuka kalau darurat sekali. Itu pun kalau dari sumber halal. Masih ada syaratnya. Kalau dari sumber haram begini nggak boleh. Utang nggak boleh sama sekali, gitu kan? Kalau antum tahu, walaupun antum kelaparan, tahu kalau itu adalah uang haram jangan dimakan. Nggak usah. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatur rezeki kita kok, gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran dan kekal ditilawakan oleh orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan melata di muka bumi kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Bahkan kata Nabi SAW, jiwa, semua yang berjiwa, yang beruh, termasuk manusia tentunya. Ya, tidak akan ada jiwa, ya tidak akan ada yang bernyawa atau berjiwa meninggal dunia kecuali dilengkapkan semua rezekinya. Sudah ditentukan. Ya. Maka kita tidak perlu khawatir. Ini sudah saya jelaskan tentang masalah ada rezeki yang sifatnya mutlak datang. Kita mau atau nggak mau akan datang. Ada rezeki memang butuh ikhtiar. Ini sudah saya pernah jelaskan panjang lebar di saudaraku ini rahasia rezekimu ya. Harusnya teman-teman ikut dan kembali memahami tentang masalah itu. Jadi utang ini dasarnya tidak boleh karena kalau diambil dari sumber yang haram. Sekarang bagaimana caranya orang ini tidak ada, maka keluarkan, sedekahkan. Kita keluarkan jumlahnya pernah 1 juta kita keluarkan untuk mengeluarkan uang haram kepada orang tersebut. Ya, maksudnya dikeluarkan dari kita karena itu uang haram. Gitu. Kalau masalah apakah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, khilaf di antara ulama. Karena pernah ada orang yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu pernah punya utang sama seseorang di zaman jahiliyah. Tapi itu dalam hal-hal yang tidak benar sebenarnya. Cuma saya pernah berjanji, saya akan kasih dia. Apakah saya jalankan? Kata Nabi SAW, jalankan, kasih. Kalau kau sudah janji pernah saya akan kasih kamu duit, saya akan kasih begini. Tapi mungkin dulu sama-sama mabuk, tetap dikembalikan. Walaupun sebenarnya tujuannya bukan karena menghalalkan perbuatannya, tapi karena masalah janji yang sudah diucapkan. Istri saya sedang hamil, mohon doanya agar sehat. Insya Allah, mudah-mudahan dimudahkan juga melahirkan dengan baik ya, jadi anak saleh. Bagaimana hukum makan di restoran yang ada tulisannya all you can eat? Apakah ada unsur ghararnya Ustaz? Kalau dia memang
kalau dia memang dasarnya membuka itu dan sudah ada perhitungan detail kalau dia akan mendapatkan keuntungan segala macam, dan memang dia sudah pertimbangkan itu, misalnya dengan bayar 75.000 bisa makan semuanya, ya mungkin prasmanan ya seperti itu atau yang sejenisnya, Allahu alam setahu saya nggak ada masalah. Allahu alam setahu saya tidak ada masalah, karena memang dia makan bukan dia tidak makan. Jadi dia bayar dia makan sebenarnya, cuman tinggal banyak atau sedikitnya kan gitu. Jadi itu insya Allah tidak ada masalah. Bagaimana dengan jual saham? Apakah judi? Ini butuh rincian. Kalau misalnya saya punya perusahaan lalu saya buka saham, silakan saham saya mau jual sekian. Kalau ada yang mau ikut saya akan kasih persentase 5%, 10% segala macam. Dan perusahaannya jelas. Karena ada syarat-syarat dalam Islam ya. Untuk menjadikan pendapatan itu halal harus modalnya halal, harusnya sistemnya halal, harusnya produknya halal. Ya. Sumber dananya dari mana halal atau tidak, sistemnya halal, produknya halal. Maka dia jadi halal ini. Kita kalau mau ikut saham di situ ada masalah. Yang jelas akadnya jelas, gitu kan? Ini dulu poin. Tapi kalau perusahaan itu memiliki salah satu pelanggaran dari 3 poin tadi, misal dasarnya perusahaan itu produknya haram, jual rokok misalnya atau jual apa gitu kan, khamr, atau misalnya sistemnya dia menggunakan sistem yang salah atau haram, ataupun memang kita tahu sebenarnya perusahaan ini awalnya dibangun dari modal yang haram, ini nggak boleh kita masuk saham di dalamnya. Itu poin dulu, masalah mana yang boleh mana tidak boleh. Rincian yang lain teman-teman sekalian, saham juga ini tidak bisa hanya sekedar sesuatu yang tidak kelihatan. Artinya tidak jelas perusahaan ini di mana, apa, hanya karena orang menjanjikan ya. Ada banyak sekali teman-teman ikhwan datang kepada saya, Ustaz, saya pernah mau ikut seperti ini, perusahaan tawarkan keuntungan sekian, tapi tidak jelas. Artinya perusahaannya saya tidak tahu, saya cuma dengar ada di Inggris, ada di Amerika, ada di mana-mana, tapi saya tidak pernah tahu informasinya. Cuma teman-teman saya semua ikut dan 1 bulan akan dapat sekian banyak. Ini tidak boleh, tidak jelas yang mana. Pelajari dulu. Nabi SAW termasuk melarang transaksi mulamasa. Mulamasa itu teman-teman begini, contoh sederhananya. Kalau kita beli barang, diberikan contoh oleh para ulama, kemudian kita cuma menyentuhnya saja. Misalnya kita beli kain, kita beli baju, cuma kita sentuh saja, sudah saya mau yang ini aja. Tanpa mengeceknya, itu namanya mulamasa. Dilarang oleh Nabi SAW, tidak boleh. Karena nanti kalau kita ambil tanpa dicek, kemudian kita pergi dan rusak, ada rusaknya, maka belum tentu bisa dikembalikan. Maka ini sudah cukup untuk dilarang. Transaksi mulamasa. Sebagian ulama fikih mengatakan kalau misalnya ada orang jual baju, 2 toko baju, saya jual baju, dia jual baju. Kemudian pada saat ada orang yang mau beli baju dengan saya, produknya habis. Saya bilang sama teman toko di sebelah, tolong pinjamin dulu jenis baju yang sama, misalnya baju kaos. Lalu dia kasih, dia cuma lempar bajunya, saya ambil lalu saya masukin dikresek lalu saya kasih kepada konsumen ini. Ini jenis transaksi mulamasa. Kalau si pembeli tidak memeriksanya. Ini juga saya kan sekarang transaksi beli sama dia. Harus saya cek. Bagaimana kalau ada yang rusak? Konsumen ini komplain. Masa saya mau komplain lagi ke dia? Ini contoh. Ini saja nggak boleh. Antum bisa tarik. Kalau kadang-kadang datang larangan kepada hal yang lebih sederhana teman-teman, berarti hal yang lebih besar itu lebih pantas haram. Lebih pantas untuk tidak boleh tentunya. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini saja teman-teman sekalian, dan insya Allah biidznillah sebagaimana sudah saya katakan tadi, nanti kita akan lanjutkan di Rabu kedua dari sekarang insya Allah, dan kembali normal ta'lim kita, termasuk juga serial sahabat yang qadarullah pada bulan September ini tidak sempat kita tablik akbarkan, akan kita masuk insya Allah ke serial ke-28 masalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di pekan kedua, Sabtu kedua insya Allah seperti biasa di masjid kita ini. Begitu saja, semoga majelis kita diberkahi oleh Allah SWT, dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti diterima dengan Allah, juga dengan pahala yang sempurna, dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan, sekecil sampai sebesar apapun, semuanya itu dimaafkan oleh Allah dan diganti menjadi pahala. Kita selalu berdoa agar negara tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islami dan diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga semoga mereka dalam ibadah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga seluruh pemimpin negara yang diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab mereka sehingga mereka lepas dari hisab pada hari kiamat, dan seluruh masyarakat mendapatkan hak mereka. Dan siapapun yang menginginkan keburukan untuk umat Islam dan Islam itu sendiri dan negara Indonesia,
Moga saja Allah SWT mengembalikan tipu daya mereka kepada mereka. Dan semoga Allah menyelamatkan negara kita dari komunis dan semua yang berhubungan dengan pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Sehingga negara Indonesia tetap negara yang berlandaskan dengan ketuhanan, ya, memiliki meyakini Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu menjadi panduan dari agama profetis atau agama dari langit Islam yang sudah selama ini kita perjuangkan. Dan semoga perjuangan seluruh pahlawan negara ini tetap dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena negara ini berdiri di atas darah dan perjuangan kaum muslimin serta pecikan takbir yang sudah semestinya dipertimbangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan semoga Allah SWT menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana kita disatukan di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.